Pokoknya semua mendapat kesempatan, jangan khawatir Pak Rafiki. Pak Wayan dulu sebentar nih, senior kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Jaksa Agung beserta jajaran, tapi lebih penting lagi pimpinan Komisi 3 beserta anggotanya yang saya hormati. Luar biasa semangat RDP kali ini. Pak Jaksa Agung, saya melihat dari beberapa survei tentang penegakan hukum, kejaksaan kok selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun ini. Tolong jelaskan kenapa bisa begitu. Kedua, kalau saya jujur, saya harus berani mengatakan bahwa saya harus mengapresiasi langkah-langkah Bapak yang berkaitan dengan kasus timah, mafia peradilan, kasus korupsi, kasus kekerasan. Dan saya merasakan suasana di Kejaksaan Agung seperti itu mulai menjalar ke daerah-daerah. Saya Dapil Bali, Pak. Saya dulu pengacara LBH, saya pengacara ICW. Tidak suka memuji-muji pejabat, itu tidak suka. Tapi saya sampaikan informasi bahwa rekam jejak Bapak itu kayaknya udah sampai ke daerah-daerah. Saya nggak tahu Kajati Bali ada di sini apa enggak. Waduh, nggak enak ini memuji di depannya, Pak. Jadi begitu turun, koruptor ditangkap. Yang celaka lagi, bendesa adat kita ditangkapin juga. Luar biasa ini Jaksa Tinggi Bali ini. Tadi ada pernyataan bahwa di Papua kalau ada jaksa-jaksa bagus itu perlu dapat promosi. Bukan hanya di Papua, Pak. Di tempat-tempat lain yang berprestasi juga perlu dong. Juga termasuk Bali memang kalau dinilai baik tanpa harus mencampuri, kenapa tidak? Karena itu pertama kali orang-orang Bali kaget kok bendesa adatnya ditangkap. Ini luar biasa beraninya Jaksa Tinggi Bapak itu. Yang berikutnya, saya sebenarnya ingin menyampaikan 8 hal. Tapi 4-5 hal sudah diulang dan diulang. Tapi tetap saya garis bawahi lagi, karena itu penting, Pak. Pertama tentang Satgas Mafia Tanah, Pak. Supaya tidak latah dan tidak menjadi basa-basi, saya ingin Satgas yang Bapak bentuk itu tetap ada dan tetap menyampaikan perkembangannya termasuk kepada Komisi 3. Yang kedua, Gakumdu sudah disinggung juga. Yang ketiga mengenai pemberantasan mafia pengadilan. Hanya satu yang ingin saya pastikan, Bapak bisa nggak menjelaskan uang 1 triliun itu milik seorang atau milik 2 orang, bahkan bisa milik puluhan orang tapi ditaruh di sana. Dan siapa itu yang naruh uang di sana? Mohon dijelaskan. Bapak punya Jaksa Agung Muda Intel yang luar biasa, pasti tahu uang itu siapa saja. Karena zaman sekarang nitip-nitip uang seperti itu tuh biasa, Pak. Dan kalau Bapak bisa menjelaskan ini, luar biasa reputasi kejaksaan bertambah dan bertambah lagi, Pak. Yang berikutnya, nah ini, tadi sudah disinggung Tom Lembong dan berulang-ulang. Dan sejujurnya, Pak, saya jadi agak bingung itu. Tom Lembong begitu dapat simpati, tapi Jaksa Agung kita juga luar biasa hebat. Tapi di medsos kan ada tuduhan politisasi hukum, kriminalisasi hukum, kan ada itu. Nah tadi Pak Beni sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dia bicara objektif, tapi sekaligus membuat tantangan buat Bapak. Tidak mengkritik, tidak menyentil, malah dibalik, Pak. Bapak dibebani, Pak. Luar biasa Pak Beni itu. Maksud saya begini, Bapak pasti masih ingat rekam jejak Jaksa Agung Suprapto, dan saya baca bukunya dengan baik. Saya juga baca bukunya Baharudin Lopa. Kali ini saya berhadapan dengan Bapak, saya harap Bapak tidak kalah reputasi dengan mereka. Salah satu contoh cara Jaksa Agung Suprapto ketika mau menangkap menteri. Dia telepon Soekarno, Pak saya mau tangkap menteri ini. Soekarno tidak mencampuri. Kenapa? Karena
kejaksaan harus dijaga kemandiriannya, Pak. Dalam kaitan itu saya yakin Bapak ingin menjaga kemandirian ini, dan karena itu kita yakinkan bahwa Pak Prabowo tidak ikut campur dalam kasus ini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau boleh saya bicara terbuka dan jujur, Ketua Komisi 3 terbata-bata menjelaskan bagaimana Pak Prabowo itu sama sekali tidak terlibat. Cuma di medsos sudah terlanjur hal ini membuat catatan yang tidak enak. Oleh karena itu ada dua hal yang Bapak harus lakukan, Pak. Agar Pak Prabowo tidak kena, nama Bapak juga terjaga. Satu, Bapak kan menahan orang. Yang ditahan bukan orang sembarangan, Tom Lembong. Kalau menahan itu kan harus ada dua alat bukti. Buka, Pak, alat buktinya, Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini, sementara medsos bicara luar biasa banyak. Kedua, kan Bapak lebih tahu dari saya, Pak. Kalau yang namanya perkara korupsi, tindak pidana korupsi, pasal korupsi itu kan ada unsur-unsurnya. Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan dua alat bukti ke masyarakat, jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan, lalu dua alat bukti itu tidak memadai dan lemah, unsur-unsur nggak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah. Karena undang-undang membolehkan itu, Pak. Tapi sekali lagi, kalau Bapak bisa membuka itu secara transparan, bahwa Jaksa Agung beserta aparatnya tidak sembarangan menetapkan tersangka, buktikan ada dua alat bukti, buktikan unsur-unsurnya ada. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja, harus berlaku adil pada semua pelaku. Kira-kira begitu ya, Pak, ya. Maaf, ini kalau saya memberanikan diri supaya clear, karena Bapak orang baik, Tom Lembong juga orang baik.